Selamat pagi pemirsa. Pengungkapan jaringan scam dan judi online, judol di sejumlah kota menunjukkan Indonesia mulai menjadi basis nyaman bagi kejahatan cyber transnasional di Asia Tenggara. Lemahnya pengawasan imigrasi, pengawasan cyber, dan penegakan hukum membuat Indonesia dipandang sebagai pasar besar dengan kontrol yang longgar bagi para pelaku kejahatan digital. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 18 Mei 2026 dengan tema RI, Republik Indonesia Bukan Surga Kejahatan Daring bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Alhamdulillah, sehat. Selamat datang kembali di meja ini. Bang Usman, ini kita bicara soal scam dan berbagai kejahatan termasuk judi online. Tadi di dalam berita di headline News pukul 7, Menkomdigi mengatakan 200.000 anak terpapar judi online. Ya. Ada sekian anak yang usianya bahkan di bawah 10 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar seperti judul editorial, Indonesia sekarang mulai menjadi surga kejahatan daring, atau bagaimana pesan editorial, Bang Usman? Iya, jadi ada fenomena perpindahan, ya perpindahan pusat beroperasinya jaringan kejahatan cyber dari negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, Laos, ya itu ke Indonesia. Iya. Karena memang di negara-negara tadi ya itu sudah diberantas, ya digempur habis-habisan begitu. Mereka perlu tempat baru dan mereka menyasar Indonesia kelihatannya begitu. Dan memang itu terbukti karena sudah ada beberapa kasus pengungkapan ya. Nah ini yang perlu saya kira kita waspadai. Ya. Kenapa Indonesia? Kenapa bukan katakanlah Singapura atau Malaysia seperti dikatakan di editorial? Ya bisa jadi atau barangkali ya memang begitu ya, saya kira kenyataannya dua negara tadi yang saya sebutkan itu ini kan pengawasannya ketat sekali begitu ya. Saya kemarin baru dari Singapura, ada kawan satu rombongan itu diperiksa 1 jam lebih begitu. Saya tidak tahu kenapa dia diperiksa, tapi tentu imigrasi di sana punya catatan begitu terhadap orang itu atau nama itu atau asal negaranya begitu. Pertanyaannya Bang, kan di dalam editorial juga ditulis bahwa sekian warga negara asing yang tertangkap tangan Indonesia ini kan anggota ASEAN juga negara asalnya. Ya, betul. Nah, dan itu kan kita bebas visa antar anggota ASEAN. Ini apakah memang kemudian kita bisa memeriksa orang-orang ini atau bagaimana? Ya bisa. Ya, jadi tadi Singapura dengan Malaysia juga bebas visa buat warga negara ASEAN begitu ya. Tetapi pengawasan bukan berarti longgar tanpa visa itu, ya, karena kita memang punya mekanisme sebetulnya untuk mengawasi orang-orang asing ya di imigrasi itu. Itu kan ada Tempora namanya, tim gabungan pengawasan orang asing. Ya itu kemudian sebelumnya lagi ada semacam kewajiban ya kepada masyarakat untuk melaporkan kalau ada warga negara asing di tempatnya, di hotelnya, di kosnya begitu. Dengan pengawasan dan sistem seperti itu masih ada juga yang masuk ke Indonesia. Ini seperti apa kita memberantasnya? Kita akan bahas itu, Bang Usman. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026, RI Bukan Surga Kejahatan Daring. Republik Indonesia bukan surga kejahatan daring. Pengungkapan jaringan penipuan daring, scam, dan judi online judol di Bali, Batam, Surabaya, hingga Jakarta sesungguhnya tidak bisa dianggap sebagai pengungkapan kejahatan biasa. Lebih dari itu, hal tersebut memberi sinyal terang bahwa Indonesia kini menjadi tempat yang nyaman bagi para pelaku kejahatan transnasional. Tak lagi sekadar menjadi target pasar. Saat ini, Indonesia kian menunjukkan gejala sebagai emerging hub cybercrime di Asia Tenggara. Istilah itu menggambarkan situasi ketika sebuah negara mulai dianggap menarik
bagi operasi sindikat kejahatan daring internasional. Ini sesuai dengan catatan nasional Central Bureau Interpol Indonesia bahwa hari-hari ini sedang berlangsung pergeseran basis operasional kejahatan transnasional. Dari sebelumnya terpusat di kawasan Indochina seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam, pindah ke Indonesia. Ratusan pekerja scam dan judi itu boyongan ke Indonesia setelah markas mereka habis dilumat aparat militer di sana. Dari fakta itu mencuatkan pertanyaan, mengapa mereka menjadikan Indonesia sebagai pangkalan operasi mereka? Jawaban paling masuk akal ialah karena Indonesia dipandang masih longgar pengawasan dan penegakan hukumnya. Selain itu, Indonesia jadi target menarik karena memiliki lebih dari 220 juta pengguna internet dan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Lingkungan dengan kombinasi situasi seperti itu memiliki pasar besar tetapi pengawasan lemah. Sangat ideal untuk membangun ekosistem kejahatan digital. Longgarnya pengawasan itu dimulai dari mudahnya ratusan warga asing masuk Indonesia. Dengan gampangnya keimigrasian menerima ratusan warga asing yang bervisa wisata tanpa terlebih dulu menelusuri profil mereka. Mereka tak pindah ke Malaysia atau ke Singapura misalnya, karena mereka paham betapa sulitnya masuk ke kedua negara itu bermodal profil mereka dan hanya mengaku akan berwisata. Sebagian dari WNA yang ditangkap itu memang disinyalir juga memanfaatkan fasilitas bebas visa antar negara ASEAN. Tapi itu semestinya juga tidak bisa dijadikan alasan melonggarkan screening. Lemahnya pengawasan oleh imigrasi itu membuat mereka bisa leluasa berbuat apapun, bahkan tanpa rasa khawatir untuk berbuat pidana. Tak berhenti di situ. Kehadiran mereka di Indonesia juga membuktikan pengawasan jagat maya kita lebih lemah ketimbang negara-negara lain. Pengawasan itu tak sebanding dengan kian mumpuninya peralatan dan infrastruktur jaringan yang dimiliki banyak institusi di Republik ini yang mengurusi kejahatan siber. Semua hal itu menjadi kombinasi sempurna yang membuat Indonesia makin menjadi surga penjahat daring. Sejatinya bukan kali ini Indonesia kedatangan para imigran asing yang hendak berbuat kriminal. Pada 2010-2011 silam, aparat penegak hukum kita pernah membongkar sindikat penipuan investasi secara daring. Sayangnya, tak ada pelajaran yang dipetik dari pengungkapan itu sehingga kejahatan siber lintas negara terus berlangsung hingga kini. Padahal, jika mau belajar dari pengungkapan pada 2011, penegak hukum bisa mempelajari pola kejahatan itu sehingga dapat diantisipasi sejak dini. Pengungkapan pada 2011 tentu membuka tabir banyak hal. Mulai dari cara rekrutmen para operator daring itu hingga cara mereka mendapatkan mangsa, bahkan cara mereka mencuci hasil kejahatan. Karena itu, sekarang tidak boleh ada dalih dan alasan lagi. Pemerintah Indonesia harus bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan digital lintas negara. Tidak cukup dengan penangkapan operator lapangan, aparat harus menyasar keseluruhan ekosistem mulai dari aliran dana, infrastruktur digital, hingga bandar di balik operasi kejahatan itu. Di saat yang bersamaan, intelijen siber nasional, pengawasan siber dan finansial teknologi, serta kerjasama internasional harus diperkuat secara agresif. Jika upaya-upaya itu kembali absen, jangan kaget apabila reputasi kita semakin rusak di mata internasional karena mulai dipersepsikan sebagai lokasi aman bagi kejahatan siber. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Bang Usman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Curug Bengkulu, Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi.
Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Edward. Bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Pak. Dengan terungkapnya judol ini, Ya. yang mana melibatkan hampir 200.000 anak-anak Indonesia, ini sangat memprihatinkan. Tapi kita harus sadar bahwa kita tidak bisa melawan kemajuan teknologi. Ini kan akibat kemajuan teknologi. Di sini untuk lingkungan keluarga, nah di sini pengawasan ketat terhadap anak-anak perlu dalam pemakaian jagat maya supaya lingkungan keluarga lah yang membatasi pertama. Karena untuk judi itu kan pasti ada modal uang. Mereka harus berarti masalah pemakaian handphone ada invest uangnya itu harus orang tuanya harus mengawasi. Itu yang lingkungan keluarga. Tapi secara nasional dengan terungkapnya di Hayam Wuruk sekian besarnya sentral dari judol ini, wah ini betul-betul memalukan Indonesia sebenarnya. Masa mereka bisa migrasi dari Myanmar dari mana-mana itu ke Indonesia ini luar biasa. Pengawasan mereka masuk ke Indonesia seperti yang diungkapkan ini sangat lemah berarti. Kita berharap dengan kejadian ini memberi pelajaran yang baik. Pemerintah harus mengawasi transaksi-transaksi yang terjadi di jagat maya. Sebenarnya walaupun teknologi itu maju, pasti ada konsep teknologi yang bisa mengatasi semestinya. Tidak mungkin tidak. Nah ini pemerintah jangan lalai. Rusak di lingkungan saya di pelosok kecil ini aja, yang namanya slot-slot, nyelot itu sudah jadi rahasia umum. Buru-buru kasar itu nyelot semua. Istilahnya nyelot gitulah. Ini, nah mudah-mudahan ini masyarakat sendiri sadar, orang keluarga sadar bahwa ini akan merusak tatanan kenegaraan, ekonomi negara yang jelasnya. Baik, terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Judi slot, ini kemajuan teknologi, pengawasan orang tua. Itu bisa nggak Bang Usman? Iya, jadi sebetulnya bukan cuma pengawasan orang tua, bahkan mungkin pengawasan orang tua itu yang nomor 2 ya. Yang nomor 1 tentu pengawasan dari pemerintah ya, yang paling penting kan sudah ada Satgas pemberantasan judi online dan di Satgas masih itu berfungsi kan ya? Iya, Satgas itu kan ada 2 bagian, ada bagian penindakan, ada bagian pencegahan. Nah, penindakan ini yang ketuanya adalah Kapolri, bagian pencegahan itu Menkomdigi. Nah, di dalam konteks tadi Pak Edward sampaikan, maka orang tua itu masuk dalam bagian pencegahan. Ya, pencegahan ini sebetulnya penting dalam arti karena dia akan memutus demand. Ya, akan memutus demand. Kalau penindakan dia memutus supply begitu. Jadi kedua ini memang harus bergerak lah ya, harus bergerak. Nah, dalam konteks kasus kejahatan cyber itu ya, yang apakah judi online, love scamming ataupun juga, kejahatan cyber lainnya, tentu ini yang sekarang dibutuhkan adalah penindakan, ya penindakan, dan polisi sudah melakukan itu dan kita apresiasi ya begitu. Tetapi kita punya PR berikutnya tadi seperti yang dikatakan Pak Edward juga, bagaimana kita menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran. Artinya kita harus mulai meningkatkan pengawasan. Saya kira kita juga baca berita di media Indonesia, Menkum, ya Menteri Hukum dan Imigrasi itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan namanya. Menteri Impas ya. Impas. Itu juga menyampaikan bahwa pihaknya itu akan menyelidiki sponsor, karena orang dari luar negeri itu kalau mau ke Indonesia, kalau dia pakai visa kerja, itu memang harus sponsor. Harus ya, ada yang problemnya kan ini dari negara ASEAN kan begitu ya. Dari negara ASEAN yang bebas visa itu tadi, ya kan. Nah ini yang, tapi kalau kerja ya mestinya tetap harus ada sponsor begitu loh. Misalnya apakah dia bekerja jurnalistik, pembuatan film atau pekerjaan-pekerjaan lain begitu. Ya, jadi saya kira ini sebuah langkah yang baik ya dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan begitu. Kalau kita lihat Bang, ini kan Indonesia ini luas sekali ya. Ya, dan kemudian kalau kita bicara negara ASEAN, fokus di situ dulu deh misalnya. Karena banyak yang kaburnya dari Kamboja, dari Myanmar, itu anggota ASEAN semua. Bisa tidak kemudian kita meminimalkan penyelundup-penyelundup yang berpura-pura mau wisata, tapi ternyata main atau mengerjakan judi online di Jakarta nih Bang?
Iya, saya kira bisa ya. Kan mereka ini kalau kita lihat tidak masuk dari pintu-pintu jalan-jalan tikus itu. Mereka Pintu resmi ya? Iya, pintu resmi. Ya, pintu resmi karena memanfaatkan tadi Bebas visa tadi itu. antara anggota ASEAN. Nah, sekali lagi karena itu pengawasan. Pengawasan itu bisa berbasis data ya. Bisa berbasis data. Imigrasi mestinya sudah punya data. Data itu bisa generik, bisa yang spesifik. Ya, yang generik misalnya kita harus melakukan pengawasan terhadap orang-orang dari negara tertentu. Ya, karena ada sejarah yang membuat kita memang harus menjadikan siapapun dari negara tersebut itu harus kita awasi Harus secara waspada ketat. ya. Kita periksa Lebih waspada. dokumennya dan seterusnya. Atau misalnya kayak di Amerika ya, setelah kejadian penyerangan double UTC misalnya 9/11. itu ya 9/11 itu kan maaf ya, ini nama-nama yang berbau Arab atau Islam itu kan diperiksa semua. Nah, ini berbasis generik begitu ya. Nah, kemarin tadi saya cerita teman saya di Singapura itu diperiksa, jangan-jangan karena namanya. Waktu itu kita ngomong-ngomong karena namanya begitu Bisa kan jadi, ya gitu. Nah, yang kedua dengan data spesifik, misalnya catatan kriminal. Ini kan ada kerjasama antara Interpol, antara imigrasi dengan imigrasi. Ini mestinya ada pertukaran data. Kalau orang tersebut misalnya ini yang ketangkep ini harus didata ini. Itu dia. Karena besok dia bisa masuk lagi, kita bisa cegah begitu. Bang Usman, ada yang mengatakan begini, mengambil contoh narkoba, orang takut sekali bawa narkoba menyelundupkan ke Malaysia karena di sana begitu terbukti hukumannya mati, artinya ancamannya serius sekali. Bisa tidak hal serupa seperti itu diterapkan di Indonesia? Tapi kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Anda bersama kami, terima kasih. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Usman, apa yang langkah paling dekat? Apakah bisa hukuman maksimal seperti yang tadi saya contohkan, Bang, diterapkan atau bagaimana? Iya, jadi semua kejahatan itu ada aturannya, ya termasuk lamanya hukuman atau jenis hukumannya begitu. Kalau tadi dipersamakan dengan narkoba, memang saya kira belum, karena itu kan kejahatan luar biasa ya begitu. Dan hukuman mati itu memang di Indonesia itu masih kontroversial, walaupun diatur di dalam KUHP, diatur dalam KUHP, tapi masih kontroversial. Dan memang kalau untuk urusan kejahatan siber ini kelihatannya belum sampai ke sana. Karena mungkin dianggap belum luar biasa, Bang. Ya, padahal sudah ada 200.000 anak loh bisa yang kena jadi itu. seperti itu ya, karena belum dianggap luar biasa. Kan kalau menyebutkan satu kejahatan luar biasa juga harus lewat aturan hukum kan begitu kan. Kita harus bikin hukum baru barangkali ya, revisi undang-undang revisi KUHP baru direvisi kemarin. Jadi yang perlu kita lakukan ya tentu saja dua hal ya, pencegahan dan penindakan. Ya, pencegahan harus dilakukan sedapat mungkin ya, sedapat mungkin tadi dengan pengawasan orang asing yang masuk ke Indonesia. Tapi ya sedikit banyak mungkin ada yang bisa lolos juga begitu. Baru disitulah yang bergerak adalah penindakan. Nah, penindakan dan hukumannya ya juga harus benar, harus serius, harus sesuai dengan aturan. Ya, hukuman maksimal bila perlu diterapkan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia itu penegakan hukumnya bagus begitu. Kita harap apa yang kita bicarakan ini menyumbangkan juga bagi menghentikan kejahatan daring di Indonesia. Bang Usman, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, intelijen cyber nasional, pengawasan cyber dan teknologi finansial serta kerjasama internasional harus diperkuat agar upaya-upaya itu bisa membuat reputasi kita tidak rusak di mata internasional. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.